Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai Linux Mint ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya akan membahas secara spesifik mengenai sistem operasi Linux Mint sehingga kita bisa nyaman menggunakan Linux Mint ya. Dan harapannya itu bisa menggantikan sistem operasi yang berbayar atau mungkin setidaknya kita bisa menguasai lebih dari satu sistem operasi gitu ya. Oke. Untuk pertama kali kita menyalakan komputer ya. Pertama kali kita menyalakan komputer dengan sistem operasi Linux Mint, maka akan muncul welcome screen seperti ini. Nah, ada tulisan welcome to Linux Mint. Nah, welcome to your new operating system. Nah, ini adalah tampilan defaultnya seperti ini ya. Di sini ada beberapa menu teman-teman. Ada welcome, ada tab first tab ya. Ini ada banyak. Ini kalian bisa baca-baca sendiri teman-teman. Oke. Saya tidak akan bahas yang ada di sini. Di sini juga ada dokumentasinya. Dokumentasi bagaimana kita menggunakan Linux Mint seperti buku panduan ya. Cuman ini kalau kita klik maka nanti akan kita akan diarahkan ke websitenya Linux Mint ya. Gitu. Jadi butuh koneksi internet teman-teman. Oke, ini kita close aja ya, di close saja. Dan seperti biasa, pertama kali kita menginstal sistem operasi ya, itu pasti ada driver dari hardware yang belum terpasang dengan baik gitu, sehingga hardware yang terpasang yang ada di dalam laptop atau komputer kita itu belum bisa difungsikan dengan sepenuhnya gitu. Contoh misalkan driver dari VGA ya, contoh di dalam komputer kita itu ada VGA merek Nvidia. Nah, kalau kita belum install drivernya itu biasanya VGA itu belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya teman-teman ya. Jadi agar VGA itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, kita butuh untuk menginstal terlebih dahulu drivernya gitu. Ada kalanya juga ini saat kita pertama kali menginstal sistem operasi ya, biasanya itu tampil kalau di laptop ya, kecerahan layarnya itu belum bisa diatur. Contoh, layarnya itu belum bisa diredupkan atau belum bisa diterangkan seperti itu. Sehingga kalau malam kita pengennya diredupkan ternyata nggak bisa diredupkan, jadi bikin sakit mata seperti itu teman-teman. Nah itu ya, berarti teman-teman kita perlu memastikan bahwa semua driver dari hardware di dalam komputer atau laptop kita itu kita pastikan sudah terinstall dengan baik gitu. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan Linux Mint? Caranya mudah sekali. Tinggal kalian klik di menu pojok kiri bawah ya. Ini menu sebentar. Nah, ini dia menu. Diklik aja satu kali, kemudian di keyboard kalian tulis driver manager. Nah, seperti ini ya. Di kolom pencarian akan seperti ini. Kemudian di bagian sini akan ada hasil pencariannya. Ini dia, driver manager. Ini tinggal kalian klik saja dan kalian masukkan passwordnya. Dan juga pastikan bahwa laptop kalian itu atau komputer kalian itu terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Oke. Dia akan updating cache ya. Nah, setelah itu dia akan mengecek apakah ada driver yang belum terpasang dengan baik di laptop kita atau komputer kita. Tinggal kita tunggu aja. Oh, di sini ada terjadi error. Ini karena koneksi internet saya ini kurang stabil teman-teman ya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan berjalan dengan baik, maka di sini misalkan ya, kalau misalkan ada driver yang belum terinstall dengan baik teman-teman, driver hardware, maka di sini akan tampil di sebelah sini. Contoh driver VGA Nvidia akan tampil di sini. Nah, nanti kalau sudah tampil seperti itu, kita tinggal ikuti saja panduannya, tinggal install saja.
Nah, lalu setelah terinstall, tinggal klik apply change di bagian pojok bawah. Ya, pojok kanan bawah itu ada tulisan apply change. Ya, itu tinggal diklik saja satu kali. Seperti itu. Nah, seperti itu saja cara menginstal driver di sistem operasi Linux. Ya, mudah sekali. Ya. Berbeda dengan kita menggunakan Windows, teman-teman. Kalau kita menggunakan Windows itu kita membutuhkan software pihak ketiga. Itu kalau kita pingin gampang ya, kita membutuhkan software pihak ketiga. Jadi kita harus download dulu dari internet, kemudian kita download drivernya satu persatu seperti itu. Itu bagi saya terlalu ribet, teman-teman. Nah, kalau pakai Linux ini saya alhamdulillah ya merasakan sangat mudah sekali ya, entah itu dalam pengoperasian, kemudian dalam pemasangan driver juga ya. Oke, itu aja teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.